Halo, AISAI menerbitkan buku seri pendidikan karakter. Salah satunya bertema gigih dan rela berkorban. Saya menulis cerita bertema gigih dan rela berkorban pada halaman 101 berjudul Pelajaran untuk Danu. Kali ini saya ingin membacakan cerita tersebut. Semoga bermanfaat. Berikut cerita selengkapnya. Sabtu sore, Danu mendekati ayahnya yang sedang bersantai minum teh buatan ibu. "Bagaimana pelajaranmu, Danu?" tanya ayah. "Baik, ayah. Hanya saja Danu sering terlambat mengumpulkan tugas pada Pak Guru." "Kenapa bisa begitu?" tanya ayahnya lagi sambil membuka lembaran surat kabar. "Beberapa teman Danu tidak memiliki HP. Mereka mengerjakan tugas dengan meminjam HP Danu, ya," jawab Danu sambil menunduk. "Oh, bagus itu. Danu meminjamkan HP untuk membantu teman-teman," timpal ayahnya. "Iya ya, tapi Danu malah mengerjakan paling akhir," keluh Danu kemudian. Mendengar cerita Danu, ayahnya pun tersenyum. Surat kabar nasional yang dibacanya lalu dilipat. Dengan penuh kebapaan, ayahnya mendekati sambil mengelus rambut Danu yang hitam tebal. "Danu pernah mendengar cerita tentang pertapa muda yang menolong 5 ekor kepiting?" tanya ayahnya. Danu pun mendekat kepada ayahnya. Siswa kelas 5 SD itu segera ingin tahu cerita yang dikatakan ayahnya. "Jadi, bagaimana ceritanya, ayah?" tanya Danu penasaran. Ia lalu mengambil tempat duduk di samping ayahnya. Ayah Danu pun memulai ceritanya. "Pada suatu sore, seorang pertapa muda berjalan menyusuri sungai. Ia melihat beberapa kepiting yang berjuang sekuat tenaga untuk meraih tepian sungai. Melihat hal itu, muncul rasa iba dan keinginan untuk menolong. Caranya, ia menjulurkan jari tangannya. Apa yang terjadi?" Danu segera menyaut, "Jari pertapa dijepit capit kepiting." "Ya, begitulah. Namun sang pertapa muda senang karena bisa menolong kepiting," kata ayahnya. Ayah Danu pun melanjutkan ceritanya. Sang pertapa muda melanjutkan perjalanannya. Di tempat lain, ia juga melihat sekelompok kepiting yang terlihat berjuang ingin naik ke tepian. "Apakah si pertapa juga mengelurkan jarinya, ayah?" tanya Danu. "Tepat sekali. Si pertapa muda kembali menjulurkan jarinya. Jarinya pun dicepit capit kepiting. Luka di jarinya makin membesar. Jarinya pun membengkak. Namun ia puas karena dapat menolong kepiting itu naik ke tepi sungai. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek. Si kakek iba melihat jari tangan pemuda itu luka dan membengkak. Setelah ditanya, sang pertapa muda itu pun bercerita perihal perbuatannya menolong kepiting naik ke tepian sungai. "Lalu, apa yang terjadi, ayah?" tanya Danu semakin penasaran. "Hehe, sabar dong. Sebelum ayah ceritakan, boleh minta tolong pijati bahu ayah?" pinta ayah Danu sambil mengubah posisi duduknya. Ia membelakangi Danu, maksudnya agar Danu segera memijat baunya. "Ih, ayah selalu begitu. Pasti minta upah." Danu pura-pura merajuk. Daripada Danu bengong, kan lebih baik mendengarkan cerita sambil bekerja,"
Cerita selesai, badan ayah sehat. Kata ayah Danu sambil tertawa. Dari ruang belakang, Ibu Danu datang mendekati mereka sambil membawa sepiring pisang goreng. Duh, asik bener. Nih, ibu gorengkan pisang, kata ibunya. Iya bu, terima kasih. Ayah, makan dulu ya, pinta Danu. Pintar kamu cari alasan. Ya sudah, kita cerita sambil menikmati pisang goreng ibu, ajak ayah Danu. Keluarga kecil itu pun asik menikmati pisang goreng hangat. Teruskan dong ya, pinta Danu. Oh iya, hampir lupa. Habis, pisangnya enak sih, tukar sang ayah. Sampai mana tadi? Pertapa ketemu kakek-kakek, saud Danu cepat. Oh iya, si kakek lalu menegur si pemuda. Ia mengatakan bahwa menolong itu perbuatan mulia. Namun, menolong dengan membiarkan jari luka dicapit kepiting bukan perbuatan yang bijaksana. Sang kakek pun mengambil ranting. Ranting itu diulurkan kepada kepiting. Dengan sigap, si kepiting menjepit ranting dengan erat. Lalu, si kakek mengangkat kepiting dan membiarkannya berjalan di tepian sungai. Setelah menyeruput teh yang masih tersisa, ayah Danu lalu melanjutkan ceritanya. Si kakek berkata kepada sang pertapa muda bahwa menolong makhluk hidup adalah kewajiban dan perbuatan yang sangat mulia. Namun, harus disertai kebijaksanaan. Untuk menolong kepiting tidak harus menggunakan jari kita, tetapi bisa menggunakan ranting seperti yang kakek contohkan. Mendengar penuturan si kakek, pemuda pertapa itu pun mengangguk-ngangguk tanda mengerti. Sampai di sini, ayah Danu berhenti bercerita dan balik bertanya. Jadi, demi menolong temanmu mengerjakan tugas, kamu pinjamkan HP. Sementara, kamu belum mengerjakan tugas itu? Tanya ayah Danu menyelidik. Iya ayah, Danu kasihan. Mereka tidak memiliki HP. Pak guru mengirimkan materi pelajaran dan latihan soal melalui HP. Kadang kami harus membuka Google untuk menambah pengetahuan, jawab Danu. Oh, pantas Danu sering terlambat mengumpulkan tugas. Sedangkan teman-temannya yang tidak punya HP malah sudah selesai lebih dahulu, timpal ibunya. Kok mirip pertapa muda menolong kepiting ya? Kata ayah sambil tersenyum. Danu, ayah bangga punya anak suka menolong sepertimu. Namun, alangkah bijaksana jika kamu kerjakan tugas lebih dahulu, baru kau pinjamkan HP kepada temanmu. Atau ajak temanmu belajar bersama di sini. Kalian bisa menyelesaikan tugas berbarengan. Danu pun sudah berbuat baik menolong teman. Rela berkorban itu bagus sekali, tetapi harus disertai kebijaksanaan. Mengerjakan lebih dahulu atau mengajak teman yang tidak punya HP belajar bersama adalah tindakan yang bijaksana. Nasihat ayah sambil jemarinya mengacak-acak rambut Danu yang tebal. Oh iya, rambutmu besok dicukur ya, kata ayah Danu. Sore ini Danu mendapat pelajaran. Pak guru tidak tahu keterlambatan mengumpulkan tugas karena HP yang ia pinjamkan kepada teman-teman akrabnya. Namun, setelah mendengar cerita ayahnya, ia menjadi paham. Besok lagi ia akan mengajak teman-temannya mengerjakan tugas di rumahnya. Baik, demikian tadi cerita berjudul Pelajaran untuk Danu. Semoga bermanfaat dan
kita bisa memetik pesan yang ada dalam cerita tadi, yakni rela berkorban dan suka menolong itu perbuatan mulia, namun tetap harus disertai kebijaksanaan. Salam.